Jadi sebenarnya selama ini kita melihat Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh gitu kan, kita melihat bagaimana kemudian kemerakyatan, pencitraan-pencitraan yang dilakukan atau berbagai macam kolong-kolong yang kemudian sudah dikunjungi gitu. Ternyata tidak lebih baik dari Presiden Prabowo yang akhirnya memberikan tindakan tegas terkait dengan efisiensi anggaran. Sia dari orang-orang yang kita anggap orang-orang merakyat. Ternyata Prabowo ini sebenarnya secara sikap dan kebijakan lebih merakyat. Hai korban ghosting, dalam beberapa kesempatan kadang berbagai macam ucapan yang kemudian kita sampaikan kepada kekasih kita tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Karena ada berbagai macam fakta dan lapangan yang kemudian bertolak belakang dengan seluruh janji-janji manis yang diucapkan. Salah satunya adalah ketika kita berjanji kepada pasangan kita, tapi fakta yang kemudian kita lakukan berbeda. Entah karena ada situasi dan kondisi yang kita mendukung, atau hal-hal lain yang kemudian akhirnya menjadi faktor-faktor janji-janji manis itu tidak tersampaikan dengan baik. Dan dari berbagai macam hal ini, baik di proses pemerintahan juga demikian. Kita selalu mengerti bagaimana kemudian kampanye-kampanye politik terus dilakukan saat menjelang proses pemilu. Dalam jangka 5 tahunan pasti akan ada janji-janji manis baru, akan ada perjanjian-perjanjian baru yang diutarakan. Seolah-olah rakyat adalah paling disayangi oleh pemerintah. Tapi ketika akhirnya telah menjabat, ada berbagai macam problem yang harus disesuaikan dan ada berbagai macam persoalan yang harus dikoordinasikan. Sehingga semuanya tidak bisa berjalan sesuai dengan janji yang telah pernah diucapkan. Salah satunya misalnya ketika ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, niat hati ingin memberikan berbagai macam efisiensi anggaran-anggaran. Ini selalu tegas agar kemudian pemanfaatan semua dari alokasi anggaran-anggaran ini untuk kepentingan dan berdampak bagi masyarakat. Instruksi itu sampai keluar dari instruksi Presiden melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja baik APBN hingga APBD. Semuanya dilakukan untuk kemudian menekan berbagai macam anggaran-anggaran agar tidak terbuang sia-sia. Kalau kata AHY kan dalam proyek strategi nasional, ini kan banyak semua anggaran-anggaran ini bocor. Dan Prabowo ini memberikan instruksi melalui Inpresnya sebagai Presiden Republik Indonesia agar semua hal ini dapat ditekan. Sehingga tidak ada pengeluaran yang kemudian bermacam-macam dan tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat. Misalnya dari berbagai macam keputusan itu akhirnya muncul ada setidaknya 16 pos fokus anggaran yang akhirnya dipotong dan diefisiensikan. Salah satunya misalnya terkait dengan belanja alat tulis kantor. Nah, ini ternyata nilai yang kemudian dipotong dari belanja alat tulis kantor itu sampai pada angka 90%. Ini seandainya 100 juta, 90 juta dipotong. Dari berbagai macam triliun pengajuan anggaran alat tulis kantor, ini dipotong 90%. Ternyata bocornya di sini banyak. Makanya kemudian ini ditekan agar kemudian tidak terjadi belanja-belanja yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat. Beli lagi, ganti lagi, dibuang lagi, dikasih lagi, dihibahkan lagi, diambil lagi oleh staf-staf karyawan-karyawan pejabat-pejabat yang di dalamnya. Itu nanti dijual lagi, terus terjadi demikian sehingga ini ditekan dan angka yang kemudian ditekan dari hal ini sampai 90%. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan-kegiatan seremonial. Makanya kemudian dari berbagai macam agenda-agenda baik itu peringatan hari-hari besar dan sebagainya, selalu agar kemudian dana-dana yang dikeluarkan cukup efisien dan tidak terlalu menghamburkan uang negara. Kita tahu bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kementerian sangat mewah dan istimewa. Seolah-olah di Indonesia sudah tidak ada rakyat miskin kota yang kemudian berada di pinggir jalan, nggak ada sudah gitu. Dari berbagai macam kegiatan-kegiatan itu. Sehingga Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia juga melihat hal ini agar kemudian dipangkas. Dan angka yang kemudian dipangkas dari berbagai macam kegiatan seremonial ini mencapai angka 56,9%. Jadi ya separuh lebih lah kayak angka-angka kemenangan Prabowo. Dan dari berbagai macam hal ini, salah satunya juga yang ketiga ada perjalanan dinas dari 16 pos strategis yang kemudian Prabowo pangkas berbagai macam anggaran-anggarannya. Sedangkan perjalanan dinas kita tahu bagaimana kemudian kunjungan-kunjungan dilakukan, baik itu keluar negeri atau keluar kota, ini sering terjadi kan.
Dan dari berbagai macam hal ini juga melebihi 50%, yaitu 53,9%. Ini sedikit menunjukkan satu komitmen, ya, dalam sementara waktu ini sedikit menunjukkan satu komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menekan berbagai macam pengeluaran anggaran yang tidak diperlukan, sehingga terjadi efisiensi. Sehingga dari hal ini berbagai macam potensi-potensi yang kemudian sudah dilakukan pencegahan-pencegahan ini sudah baik. Tapi sebenarnya ada berbagai macam sisi lain juga yang harus dilakukan, misalnya seperti terkait dengan pengadaan mobil dinas, renovasi rumah dinas pejabat. Hal-hal ini kan juga mungkin menjadi salah satu titik kebocoran-kebocoran anggaran itu terjadi, gitu kan. Oke, dalam satu sisi lain yang kemudian nanti ini membengkak dari berbagai macam hal itu dapat dipotong, tapi untuk pejabatnya enggak. Karena menteri-menterinya ini kan banyak, gitu kan. Dan untuk khusus yang pejabat-pejabat kayak misalnya pengadaan mobil dinas atau rumah dinas pejabat direnovasi, ini kan terus dilakukan, gitu kan. Terus ada anggarannya, berarti di sana sebenarnya juga terjadi kebocoran anggaran yang tidak diperlukan, tapi dibiarkan karena khusus pejabat-pejabatnya, tidak masalah. Jadi memang kenyamanan pejabat itu diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan baik. Kan itu, gitu kan. Berarti memang paling dekat lah dulu, misalnya uang negara ini kan dihamburkan di tengah hutang yang terus bertambah. Jadi sebenarnya selama ini kita melihat Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, gitu kan, kita melihat bagaimana kemudian kemerakyatan, pencitraan-pencitraan yang dilakukan atau berbagai macam kolong-kolong yang kemudian sudah dikunjungi, gitu. Ternyata tidak lebih baik dari Presiden Prabowo yang akhirnya memberikan tindakan tegas terkait dengan efisiensi anggaran. Berarti kan selama ini sebenarnya dari alat tulis, kemudian pengadaan kegiatan seremonial atau perjalanan dinas, itu kan sebenarnya angka yang cukup fantastis untuk ditekan, tapi selama ini itu sudah berjalan begitu lama. Ini sebenarnya berarti dari hal sini saja ada berbagai macam anggaran yang terbuang sia-sia dari orang-orang yang kita anggap orang-orang merakyat. Ternyata Prabowo ini sebenarnya secara sikap dan kebijakan lebih merakyat. Karena menyasarnya jauh, gitu kan. Pemikirannya juga baik, gitu. Dan dari hal ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kemudian hutang negara kita terus bertambah, tapi satu sisi efisiensi anggaran juga tidak terjadi karena semuanya dihamburkan untuk semua hal-hal yang kemudian tidak berdampak kepada masyarakat. Dan dari sisi yang lain harusnya kita juga mengerti bagaimana kemudian anggaran-anggaran negara yang sudah diterima ini kan sebenarnya tujuannya sudah bagus, gitu kan. Dari berbagai macam efisiensi anggaran ini kan sudah baik. Tapi apakah kemudian setelah semuanya dipangkas, setelah semuanya dilakukan efisiensi, dampak-dampak dari pemanfaatan efisiensi ini kemana arahnya, gitu? Atau arahnya juga kepada pejabat-pejabat? Ya sama aja nanti akhirnya, gitu kan. Tapi kalau semuanya akhirnya dari berbagai macam efisiensi ini arahnya adalah kepada berbagai macam program-program yang baik, ini kan bagus, gitu. Tapi di satu sisi Presiden Prabowo ini kan menambah berbagai macam pos-pos kementerian. Di satu lain juga Prabowo menambah berbagai macam staf-staf khusus lain, gitu kan. Sehingga dari hal ini juga itu kan juga menggerus dana APBN kita. Di satu sisi Prabowo memberikan invest tentang efisiensi anggaran terkait belanja negara baik APBN dan APBD, tapi di satu sisi dia juga punya kabinet yang sangat gemuk. Ini kan sedikit agak kontras ketika satu sisi ingin efisiensi anggaran, tapi satu sisi dia juga mengeluarkan banyak anggaran untuk menggaji banyak menteri. Kan repot jadinya, gitu. Ini bener nggak sih pengen efisiensi anggaran, atau ternyata efisiensi ini dilakukan supaya gaji-gaji yang lain juga bisa tercukupi? Kita kan melihat bagaimana akhirnya kemudian pemangkasan-pemangkasan ini agar tidak hanya sebatas tulisan-tulisan kertas saja, atau tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan verbal non-verbal saja, tapi lebih daripada itu pemanfaatan hasil pemangkasan yang telah dilakukan arahnya akan kemana. Kalau kita mengatakan bahwa ada berbagai macam proyek strategis nasional yang dievaluasi, bagus, gitu kan. Berarti dari sini kan ada komitmen yang utuh dari berbagai macam perencanaan yang tidak matang, dimatangkan, diperbaiki, bagus, gitu. Tapi satu sisi lain, apakah kemudian akhirnya dana-dana yang sudah kita efisiensikan, itu dampaknya nanti juga buat siapa? Buat masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan? Wah, ini kan pertanyaan yang akhirnya muncul dari berbagai macam terencana atau dari berbagai macam program-program yang sudah ada. Kalau kita melihat misalnya terkait dengan program makan bergizi gratis, salah satu program unggulan. Ini kan kita melihat bagaimana akhirnya sebenarnya dari berbagai macam proses program ini, salah satu tujuannya bagi saya
ini suuzonnya ya, suuzonnya salah satunya bagi saya adalah akhirnya semua yang mendapatkan berbagai macam pos-pos program ini adalah orang-orang dekat Prabowo atau orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Karena Prabowo tidak spesifik untuk kemudian masuk dalam semuanya gitu kan. Tapi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Karena pada akhirnya program ini dimiliki oleh mereka, entah mereka sudah punya UMKM sebelumnya atau tidak, tapi kalau mereka mendirikan UMKM, maka mereka lah yang kemudian akhirnya mendapatkan jatah program itu. Kita tahu bahwa berbagai macam anggaran di tahun ini, di bulan ini, itu sudah keluar sekitar 71 triliun, dan itu berputar di seluruh masyarakat Indonesia. Memang, tapi masyarakat siapa? Masyarakat yang selama ini punya UMKM, atau mereka yang baru buat UMKM setelah Prabowo jadi presiden? Ini kayak pertanyaannya gitu. Kalau mereka baru saja buat UMKM, maka sebenarnya terjadi kolusi yang juga dimainkan gitu. Sehingga dari sana berbagai macam orang yang sudah punya UMKM itu tidak ikut terdampak, karena pada akhirnya mereka ini yang akan mendapatkan proyek dampak dari program pemerintah. Dan kita tahu bahwa anggaran pemerintah itu turah-turah. Meskipun di satu sisi efisiensi, di satu sisi turah-turah juga, banyak juga yang kemudian berlimpah kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini sudah mendukung Prabowo. Memang dalam politik yang menang akan selalu merasakan kenyamanan selama 5 tahun mendatang, memang gitu. Tapi di satu sisi, sampai kapan negara kita terus berada dalam satu kondisi yang akhirnya semua proyek-proyek, program-program pemerintah hanya berdampak bagi mereka yang punya jaringan relasi dengan kekuasaan, bukan mereka yang memang dari awal sudah membangun UMKM-nya. Ini kan sebenarnya kita memperkaya orang-orang yang kemudian ada di sekitar kita, di lingkaran kekuasaan, sehingga suatu saat kebutuhan-kebutuhan itu juga bisa timbal balik, misalnya. Karena kalau lihat, misal dari berbagai macam program makan bergizi gratis, ketika itu tidak hadir kepada UMKM yang sudah selama ini berdiri, maka dan mereka hadir kepada mereka yang baru mendirikan UMKM, maka satu sisi sebenarnya mengambil keuntungan Rp500 saja atau bahkan Rp100 saja, mereka sebulan itu sudah bisa mendapatkan nilai keuntungan 10 juta atau berjuta-juta lainnya. Tidak mungkin mereka untung di bawah 5 juta. UMR kalah. Mending kita langsung pada dapur umum gitu kan. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu melihat itu dan punya relasi jaringan kekuasaan. Dan hal-hal beginilah yang kemudian akhirnya nanti berbagai macam UMKM yang sudah ada itu selesai dan hilang kabarnya. Jadi gak heran kalau dari berbagai macam proses program makan bergizi gratis itu terjadi, kemudian ada orang-orang yang akhirnya memilih untuk tutup warungnya, ada orang-orang yang akhirnya untuk berhenti, dan penurunannya juga terjadi begitu masif terkait dengan pendapatannya selama ini. Wajar, karena memang itu fakta dan itu memang keadaannya. Oh, niatnya baik memang agar kemudian seluruh perputaran ekonomi ini terjadi, apalagi bulan depan akan ditambah 100 triliun. Wah, ini baik nih bagi peternak, petani, semuanya baik. Tapi tetap saja nanti manfaatnya kepada lingkaran kekuasaan yang hari ini memprioritaskan atau membuat dan merencanakan itu semua untuk dibangun bagi mereka. Ini semacam lapangan bisnis baru untuk kita buat karena kita punya jaringan relasi sosial yang tidak dimiliki oleh petani-petani lain, yang tidak dimiliki oleh usaha-usaha lain atau UMKM lain. Sehingga dari sini saja sebenarnya sudah terjadi kolusi, dan itu adalah budaya yang mengakar. Mau bagaimana kemudian? Mau ditunda, mau dihindari, gak bisa gitu. Itu akan terus terjadi. Karena di satu sisi juga ya ini menjadi satu kebenaran, kan mereka juga bertanggung jawab atas segala persoalan yang dilakukan. Makan bergizi berjalan, dapur umumnya mereka ya baik, melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatannya gitu kan. Gak ada persoalan. Lah, tapi di satu sisi juga kita berharap kepada Menko yang selama ini juga mengatakan bahwa pasti UMKM terlibat dan sebagainya. Ya memang, tapi UMKM yang baru saja mereka bentuk, yang baru saja berdiri, bukan UMKM yang selama ini sudah ada sebelumnya. Dan sehingga dari hal ini kita bisa melihat bagaimana kemudian efisiensi anggaran itu terjadi, tapi satu sisi juga pembagian-pembagian itu terjadi. Dan apapun yang kemudian hanya menjadi keputusan, kita hanya bisa melaksanakan apa yang kemudian sudah kita lakukan. Dan dalam negara kita rasa-rasanya memilih untuk dekat dengan kekuasaan menjadi pilihan terbaik daripada kita terus bertahan dengan berbagai macam hal-hal yang tidak memberikan kepastian. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Carbon Ghosting.